Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini hari Jumat tanggal 12 November 2021 sampai dengan hari Senin ya. Jadi biasanya analisa saham harian berlaku untuk 2 hari ya, hari ini dan hari bursa berikutnya ya. Jadi karena Jumat ya berarti hari Senin ya. Hari Senin itu tanggal 15 November 2021 ya. Seperti biasanya saya akan bahas 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti 8 saham yang lainnya silahkan cek di bagian kedua ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup, saya mulai langsung dengan yang pertama yaitu adalah saham MDKA. Jadi MDKA ini beberapa waktu yang lalu saya sudah bahas ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Ini potensial dia breakout masih ada ya, sudah saya sebutkan. Naik ke atas 3.500 boleh tambah lagi atau buy up ya, yang sudah punya ya. Kalau yang mau buy high sell higher, sebenarnya sih kalau di harga sekarang ya, sebenarnya kalau mau buy boleh saja ya, pasang aja trade stopnya di 3.400 dan 3.300, tapi buy-nya bertahap ya. Kalau mau buy yang belum punya, kalau naik ke atas 3.500 tambah lagi, naik ke atas 3.600 tambah lagi boleh ya. Targetnya masih bisa ke 3.900. Ini sudah pernah saya gambarkan, itu adalah Fibonacci extension 161,8%. Jadi sebelumnya saya tarik garis dari swing low yang di sini, kemudian high-nya di sini ya. Kemudian dia kan koreksi ya. Koreksinya ini kan lumayan dalam ya. Jadi kalau saya tarik extension 3 titik, ini Fibonacci extension 127,2% kan di 3.400 dia sudah breakout ke atas ya. Jadi target berikutnya sekitar Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi masih memungkinkan targetnya ke 3.900 ya. Belinya bertahap aja setiap kelipatan 100 rupiah. Jangan terlalu takut ketinggian, enggak ya. Kalau dia breakout naik lagi ke atas 3.600 ya kemungkinan besar ke 3.900 dan 4.000 ya. Jadi saya gambarkan 4.000 masih memungkinkan. Itu untuk MTKA ya. Jadi kalau takut ya ada 3 pilihan. Yang pertama kita buy-nya bertahap ya. Buy sekarang boleh, nanti naik lagi ke atas 3.500 tambah lagi boleh ya, dan seterusnya setiap kelipatan 100 rupiah. Kemudian atau yang takut, kalau misalnya nggak berani, takut turun lagi ya, tunggu aja di buy on weakness di area supportnya di sini ya, konsolidasi kan di sini ya. Jadi ini konsolidasi atau sideways di area supportnya 3.100. Jadi kalau dia koreksi di bawah 3.100, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.100 kita beli ya. Naik ke atas 3.200 tambah lagi, naik ke atas 3.300 tambah lagi dan seterusnya. Jadi buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh ya. Kalau dia turun di bawahnya 3.100 ya tunggu aja di 2930 ya. Itu yang berikutnya. Kalau dia turun di bawahnya 2930, ada kemungkinan dia bisa turun lagi sampai jauh di bawah 2600 ya. Jadi kalau buy on weakness ya itu namanya kalau dia koreksi kita tunggunya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Jadi kalau turun langsung kita buy itu bukan buy on weakness ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Ya ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Saya nggak mengharapkan turun nggak ya, mudah-mudahan aja masih bisa naik terus ya. Kalau misalnya anda belum punya sahamnya, kalau ingin beli sahamnya jangan diharapkan turun ya. Ini pengalaman saya aja ya, kalau anda trading maupun investasi di saham, kalau ingin punya sahamnya, kalau dia koreksi anda silakan buy ya, seperti itu ya. Tapi kalau sudah naik breakout, anda ada dua pilihan. Yang pertama adalah anda boleh buy, kalau dia sudah breakout ya anda beli aja karena dia uptrendnya masih bagus ya, buy high sell higher ya. Kalau kedua, kalau nggak berani ya buy on weakness aja, ditunggu aja ya. Tapi jangan mendoakan supaya turun, enggak ya. Kita kalau buy saham atau invest saham, kita doanya yang baik-baik. Didoakan untuk semuanya profitnya banyak ya. Perusahaannya profitnya naik, laba bersihnya naik, pendapatannya naik ya. Seperti itu ya. Kemudian harga sahamnya naik ya. Karena kalau kita doakan turun ya hanya karena kita egois kepingin kita beli ya. Ya jangan seperti itu, karena ada yang sudah beli dari bawah, mereka ingin menghasilkan profit yang luar biasa ya. Ada yang investasi di saham, mereka ingin menyekolahkan anaknya. Ada yang ingin punya rumah baru, uangnya nggak cukup jadi investasi ya. Ada juga yang kepingin umroh atau naik haji ya, mereka mulai investasi di saham. Jadi jangan didoakan turun ya, kita doakan yang terbaik. Kalau kita doanya baik-baik ya, kita pasti akan diberkati yang luar biasa ya. Itu pengalaman saya dari dulu sejak pertama kali saya masuk di pasar saham sekitar 2013 ya. Jadi sejauh ini MDKA masih cukup bagus ya. Memang sebelumnya ini kan resistennya Pak Sunar, oh bentar lagi paling turun lagi. Belum tentu ya. Kita jangan terlalu takut resistennya. Ada istilahnya yang mungkin jarang jarang didengar ya. Ada yang namanya resisten phobia ya. Jadi ada semacam kalau kena resisten dia kecenderungan jual ya. Padahal dengan alasan dia takut akan dibawa turun ya. Padahal kalau dia breakout resistennya, dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi di saham itu strateginya buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau semuanya buy low sell high, nanti yang buy high-nya kamu siapa ya? Ya tentu saja mereka yang pakai strategi buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup untuk MTKA. Nah, berikutnya untuk BNPA ya. Jadi terkait dengan aksi korporasi kalau nggak salah ya. Ntar saya lihatkan. Kadang-kadang saya lupa ya, karena banyaknya right issue yang mana ya right issue yang mana buka. Jadi BNPA ini yang sentimennya memang right issue ya. Saran saya kalau misalnya Anda takut ya, mungkin turun lagi di bawah 2675 Anda silakan jual ya seperti itu ya. Itu pasang trailing stopnya di sana masih tetap sama. Kalau Anda nggak takut, maksudnya berani ambil resiko, buy high sell higher naik ke atas 2950 boleh buy lagi atau tambah lagi ya. Target berikutnya di 3320. Nah, 3320 diambil dari mana? Ini dari rounding bottom di sini ya. Tapi saya sudah sebutkan berulang kali ya, BNBA ini resikonya tinggi ya. Kenapa Pak Sunar? Karena sebelumnya dia naik tinggi, kena suspend, terus kemudian ARB berhari-hari, rebound dia turun lagi. Itu yang pertama ya, pergerakan harganya seperti itu. Kemudian yang kedua, volumenya sering timbul tenggelam ya. Jadi hati-hati ya. Seperti ini ya. Ini kelihatannya, oh habis ARB berhari-hari dia mulai rebound naik gitu ya. Nah, tapi besoknya lagi 1-2 hari volumenya hilang ya, tenggelam ya. Turun lagi ke bawah ya seperti itu. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Atau buy on weakness di area 1880 ya, seperti itu ya. Jadi trading saham itu mudah. Ya, yang susah itu adalah bagaimana kita mengatur strateginya. Tapi kan di sini kan sudah saya bantu ya. Buy on weakness 1880. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1880, kita belinya tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 1880. Kalau belum naik ya berarti dia akan cenderungan testing 1520 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian belinya bertahap aja naik ke atas 2020 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih cukup untuk BNPA. Berikutnya Antam. Jadi Antam terus terang dia mengekor harga emas ya sepertinya gitu. Emas ini saya paham juga ya. Dia mulai naik karena ada data-data inflasi dari Amerika dan Cina ya. Itu dia inflasinya naik ya seperti itu ya. Tapi Indonesia ini kita kalau lihat dari data inflasinya ya. Tadi saya download dari websitenya BI ya, langsung ya data inflasi ya. Itu terakhir inflasi Oktober itu negara Indonesia itu di 1,66 ya. Yang perlu diingat ya, kalau negara lain inflasinya naik tinggi, bukan berarti kita bakalan naik tinggi, enggak ya. Jangan berpikiran seperti negatif seperti itu ya. Itu namanya kita sudah merdeka ya puluhan tahun ya. Bukan hanya 1 tahun 2 tahun, kita sudah merdeka puluhan tahun, tapi mindset kita itu sudah istilahnya itu kayak terborgol gitu ya. Ada borgolnya gitu ya. Jadi kalau orang lain, negara lain inflasi, kita takut-takut sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Ya kalau inflasi naik ya biasanya sih ada yang bilang investasi saham aja, tapi ya mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi belum tentu ya seperti itu ya. Karena kalau inflasinya naik nggak terkendali ya, itu juga pasar saham juga takut ya seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan oh inflasi naik orang-orang pada taruh uangnya di saham, belum tentu ya. Tapi sejauh ini inflasi kita terkendali ya. Memang kalau saya perhatikan dari websitenya BI itu mulai dari Mei 2021 kan itu 1,68, kemudian turun 1,33, kemudian naik lagi 1,52 Juli, Agustus 1,59, terakhir Oktober data inflasinya di 1,66% ya. Itu dari websitenya BI ya. Jadi masih terkendali. Jangan terlalu takut negara lain inflasi tinggi. Loh, kita ikut-ikutan takut ya. Masa kita harus negara lain inflasi tinggi kita ikut-ikutan takut sendiri? Ya itu heran lah saya coba. Memang ada dampaknya mungkin ada ya, tapi ya kita jangan terlalu takut ya. Kalau di saham ya fokus di pergerakan harganya saja. Ya ada beberapa negara ya yang saya yang saya tahu ya itu inflasinya sampai ribuan persen ya. Bahkan mata uangnya itu sampai nolnya sampai miliaran lebih ya naiknya ya seperti itu ya. Masa Indonesia ikutan gitu? Enggak kan? Ya belum tentu ya kita terdampak seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan negara lain kena inflasi tinggi bakalan parah di tahun 2022, belum tentu ya seperti itu ya. Ya, jadi emiten tambang ini mulai naik ya seperti itu mungkin cenderungannya. Tapi kalau kita lihat di sini ini gambarnya sudah saya gambarkan ya. Naik ke atas 2410 boleh tambah lagi atau average up. Sebenarnya kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2380 dan 2350. Ya, paling kalau mau buy on weakness di area 2310 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi lagi ya kita tunggu kalau
dia nyentuh 2310, kemudian di pon kita beli ya. Terus terang aja saya bayar tadi ya untuk Antam ya. Saya nyicil ya karena saya lihat ini kalau dia breakout lagi ke atas 2410 ya. Ya dia ada peluang sampai 2600-an lebih ya. Seperti itu ya. Paling tidak ini kalau dia breakout lagi dia masih memungkinkan naik sampai 3100 lagi bisa ya seperti itu ya. Memang Antam ini sudah sering saya bahas ya. Saya sudah menyebutnya dia sebagai King of Sideways ya. Jadi rajanya sideways. Kalau kita lihat dari weekly-nya ini ampun bang, ampun banget ya. Ini sideways-nya panjang banget, panjang tahun 2021 ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita trading kan memanfaatkan sideways-nya ini lumayan ya. Naik ke atas 2310 kita pasang trade stop dia 2600 kemungkinan bisa tercapai ya. Ini sudah berapa kali ya kalau kita ikut dari satu, ini mulai dari sebelumnya ini sudah saya katain ya berapa kali nih ya, nanti dihitung sendiri ya. Saya sudah bahas ya. Yang mudah-mudahan aja dia 2600 ke atas tercapai ya, itu untuk Antam. Kalau nggak sabaran sideways Pak Sunan habis beli besoknya turun, jual dulu lah. Nah, ini naik lagi nanti gimana ya bingung ya. Stop loss saya memang agak jauh ya, 2310 dan 2220 itu untuk Antam stop loss saya di sana. Yang mudah-mudahan aja berhasil naik. Berikutnya untuk buka. Jadi Bukalapak beberapa hari waktu yang lalu saya sudah bahas ya. Memang prosesnya di sini kan dia berusaha naik. Tapi saya sudah sebutkan karena ini dia kan barusan IPO. Semua saham IPO ya, yang barusan IPO nggak lama ya, biasanya 6 bulan ya. Kalau dia harganya turun di bawah harga IPO-nya, saya sebutkan lagi ya, jangan bosan yang sudah menonton sebelumnya, itu dia masih resiko ke bawah ya. Jadi kita belinya jangan terlalu agresif. Paling tidak paling cepat kalau dia naik ke atas 775 barusan buy ya. Naik ke atas 850 tambah lagi, breakout ke atas 910 tambah lagi, naik ke atas 970 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis merah ini sudah saya berikan ya. Kalau misalnya terlalu jauh jaraknya 775 ke 850 ya mungkin setiap lipatan Rp25 Anda tambah lagi ya seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Ini 735 saya sudah sebutkan ya. Kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu. Ternyata Mas Suntar hari ini naik. Ya kan saya sudah sebutkan paling amannya kalau tunggu kalau dia naik ke atas 775 ya lebih baik ya. Seperti itu ya. Kita jangan terlalu agresif. Kalau kita lihat ini volumenya sudah memang melandai ya, nggak seramai waktu dulu IPO ya. Lebih seperti itulah. Oke, berikutnya untuk bank BANK ya. Nah, bank kan sudah saya bahas kan. Nah, saya sudah sebutkan naik ke atas 2650 barusan kita buy. Nah, ini kan memang downtrend ya. Nah, saya sudah bahas untuk emiten bank ya. Jadi yang rajin nonton, ya kan, kemudian mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy ya. Jadi jangan salah paham. Ada beberapa sebelumnya yang nggak mengenal saya atau belum mengenal dengan baik ya. Yang dibahas kok yang saham-saham yang sudah naik Pak Sunar. Coba bahas yang belum saham yang belum naik gitu ya. Nah, tapi jangan keliru. Ini sebelumnya saya sudah bahas ya Bang ya sebelum dia naik ya. Saya malah gambarkan ini panahnya ya, sebelumnya ya. Ini yang terakhir saya gambarkan ya. Bukan karena sebelum make video saya gambarkan enggak, ini sebelumnya saya sudah gambarkan ya. Naik ke atas 2650 boleh buy ya. Karena saya gambarkan ini Fibonacci retracement 1,8% di area 2400. Jadi kalau selama di bawahnya 2600 itu dia masih cenderung strong downtrend. Kalau dia sudah mulai naik ke atas 2650 kalau mau buy silakan. Buy-nya setiap lipatan 50 atau setiap lipatan 100 ya saya sebutkan ya. Jadi 2750 ke atas silakan buy ya. Ini kan 2750 sempat nyentuh tadi ya high-nya ya. Tapi kan dia belum breakout ke atas. Jadi jangan tambah dulu, naik ke atas 2750 tambah lagi, naik ke atas 2850 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini dia akan mencoba testing area resisten 2910 dan 3180 ya kurang lebih di sini ya. Jadi untuk bank belinya bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena dia sebelumnya naik 2, kemudian dia cenderung koreksi, bahkan turun lagi nih ekornya panjang ke bawah ya. Nah, itu ya. Jadi belinya bertahap aja setiap lipatan 100 rupiah. Jangan terlalu agresif juga. Saya belum cek sih apakah laporan keuangannya bagus atau gimana kalau dia mulai rebound ya seperti itu ya. Nah, belinya bertahap aja karena emiten ini kan barusan belum lama IPO ya dia, Bang Aladin ya. Terus terang seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya BBIB ya. Jadi masih sekitar aksi korporasi. Nah, kalau kita lihat di sini resistennya di area 1620 ya. Kalau yang mau fokus di teknikalnya naik ke atas 1640 ya boleh buy up ya, atau ikutin garis saya di 1600 gitu ya. Naik ke atas 1600 boleh buy, naik ke atas 1700 tambah lagi dan seterusnya ya. Sejauh ini dia memang masih konsolidasi tapi ini sudah berusaha untuk breakout ya. Mudah-mudahan sampai minggu depan lancar ya.
Ini area buying weakness kalau misalnya takut ya tunggu aja di area 1240. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1240, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Ini saya kasih panahnya. Artinya mantul ya. Jadi kalau dia belum mantul atau belum rebound ya kita jangan beli. Kalau turun lagi itu bukan buy on weakness namanya ya. Kalau turun lagi kita langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Saya nggak pernah menyarankan tangkap pisau jatuh ya. Seperti itu ya. Walaupun mungkin ada beberapa saham yang strong downtrend yang saya bilang ya, kalau mau spekulasi buy atau buy on weakness atau resiko tangkap pisau saham jatuh ya saya sudah sebutkan ya seperti itu ya. Jadi saya nggak pernah menyesatkan orang lain kalau misalnya gagal itu karena kehendak pasar ya, bukan karena analisa saya ngawur, enggak ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya, seperti itu ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau misalnya turun, Anda nyangkut, Anda nggak pasang trailing stop atau stop loss ya. Nah itu memang risiko pasar. Kalau misalnya Anda sudah pasang trailing stop atau stop loss, tapi nggak kejual Pak Sunar, ternyata turun sampai ARB, ya kita nggak bisa apa-apa ya, itu risiko pasar. Sebelumnya kan saya masih ada hold ya, saya cerita sedikit mengenai BBKP ya. Sebelumnya masih profitnya masih lumayan ya positif. Tiba-tiba dia dibanting turun ya, ARB berhari-hari ya. Hari ini dia mulai rebound seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Kalau saya misalnya buy, ya bukan berarti saya salah enggak ya, ya kita nggak bisa mengatur pasar ya seperti itu ya, terus terang aja seperti itu ya. Ya kita makanya kalau kita harus punya portfolio kita harus istilahnya manage ya, kita atur beberapa saham ya seperti itu ya, jangan taruh semuanya di satu saham ya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TBIG ya. Jadi TBIG ini saya masih hold ya, memang lesu Pak Sunar sudah naik hari ini hari Rabu ya, kalau saya Rabu ya sudah naik tinggi. Saya masih punya ya di sini ya. Jadi mungkin yang sudah buy up ikut saya, Pak Sunar naik ke atas 2.900 saya beli. Ternyata turun lagi. Gimana ini? Ya, pasang aja trade stop atau stop loss sudah yang saya berikan di sini ya. Pasang di 2790 atau 2690. Saya sudah pasang di 2700 ya. Itu saya sudah sebutkan waktunya saya lupa perpanjang jadi gak jual waktu dia turun ke 290 ya. Tapi tetap kalau dia turun lagi di 2700 saya jual dulu semuanya karena arahnya masih ke bawah ya. Ini walaupun konsolidasi atau sideways ya. Ini jangka pendeknya dia kalau kita lihat ya naik turun naik turun naik turun. Ini swing high-nya dia belum berhasil naik ke atas yang ini ya. Yang terakhir di 3180 ya. Jadi masih cenderung lesu walaupun dia masih testing area ini ya 2700 ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BEPS. Jadi BEPS dia breakout ke atas. Nah, ini garisnya sudah saya berikan ya. Bagi yang rajin nonton mencatat ya harusnya lumayan profitnya ya. Memang saya sebutkan yang belum punya kalau mau buy on weakness di 1800. Tetapi saya kan sudah gariskan juga ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2800, kita silakan average up ya seperti itu ya. Jadi saya sudah sebutkan setiap kelipatan 200 rupiah ya. Jadi yang 3000 saya nggak gambarkan, tapi ini saya gambarkan ya. 3000 dan 3200 ya. 3400 naik sampai kemana Pak Sunar ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau bicara dari breakout di sini ya, sebelumnya kan dia naik, misalnya sideways dia breakout ya. Ini kan terakhir dia di 2200-an kurang lebih ya. Kemudian dia bisa naik sampai dengan 2800 ya, kurang 2600 lebih lah ya. Ya berarti sekitar 400 ya poinnya. Jadi ini masih bisa ke 400, 3400 masih bisa ya. Yang berani buy high sell higher ya, buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 2800 dan 2600 ya. Naik ke atas 3200 tambah lagi, naik ke atas 3400 tambah lagi dan seterusnya. Atau mau tambah di tengah-tengahnya ya setiap kelipatan Rp50 kalau naik ke atas 3050 tambah lagi, naik ke atas 3100 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BEPS bagi yang berani buy high sell higher. Saya nggak tahu itu ada aksi korporasi atau enggak ya. Yang terakhir kalau nggak salah karena laba bersihnya berkah beton Setroya ini berkah beton Sadaya ya. Itu melonjak 350% kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi bisa aja karena sentimen fundamentalnya atau ada aksi korporasi, saya nggak ngikutin dengan jelas ya. Nanti silakan dicek ulang ya. Nah, itu tugas Anda, bukan tugas saya ya seperti itu ya. Jadi tugas saya hanya memberikan bantuan analisa ini aja ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagian pertama sudah saya bahas, ada 8 saham untuk hari ini dan Senin ya. Senin tanggal 15 November ya. Seperti biasanya yang barusan join, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan juga kalau walaupun nggak ada pertanyaan ya mungkin tulis saja komentar lah, say hi atau
halo atau terima kasih gitu ya. Karena kalau banyak komentarnya, nanti ratingnya naik, viewernya semakin banyak, banyak yang nonton, banyak yang beli, kita profit bersama ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti biasanya saya doakan selalu agar kita selalu diberkati ya. Salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan yang luar biasa banget ya seperti itu ya. Jadi kalau trading di saham maupun investasi kita harus doa yang baik ya seperti itu ya. Kalau sahamnya sudah naik tinggi kita nggak punya, jangan didoakan turun ya seperti itu ya. Jangan, karena yang sudah punya di bawah ya mereka ingin profit ya. Market pasti akan kasih ke Anda kesempatan ya. Seperti ini kan dia breakout ke atas kan, Anda ketinggalan. Nah, ini kan dikasih koreksi merah. Ya kalau dia breakout lagi Anda mau buy high sell higher silakan ya. Kalau Anda takut tunggunya di sini Anda doakan terus jelek-jelek terus ya. Kalau Anda doanya jelek-jelek terus ya, nanti misalnya nggak rekam ya seperti ini ya BPEPS ya. Dia turun di bawahnya ini ya, yang garis yang sudah saya berikan ya. Anda tunggu di sini, Anda doakan jelek-jelek ya. Ya kalau dia turun lagi ya makin turun ya, seperti itu ya. Jadi saham itu kalau dia downtrendnya makin kuat ya makin ke bawah ya seperti itu ya. Sampai kemana ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Um, Makanya selalu doa yang baik ya, jangan sampai di grup itu, makanya di grup itu kadang-kadang saya di grup ini ya Telegram Saham Profit ya, saya dicap orang itu sebagai arogan ya seperti itu ya. Kalau setiap kali komentar negatif pasti dia dihapus gitu ya. Ya saya terus terang aja kalau yang doakan jelek-jelek itu biasanya langsung saya hapus. Kalau dihapus lagi ya saya kick out aja, saya ban ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Terima kasih banyak.